Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar al-isti'dad li Ramadan. Membahas seputar persiapan menjelang masuknya bulan Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang kita ingin ingatkan pada kesempatan ini adalah tentang sunan as-saum wa adabuhu. Sunnah-sunnah di dalam berpuasa dan juga adab-adabnya. Kita sering menyampaikan bahwa seorang mukmin dia akan selalu berusaha mendapatkan kualitas daripada amal ibadahnya. Ibadah puasa juga demikian. Ketika seorang mukmin meyakini, menyadari bahwa puasa di bulan Ramadan adalah amalan yang sangat agung, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak hanya menjadikan puasa Ramadan sebagai rutinitas tahunan saja. Tidak sekedar yang penting sah, yang penting saya sudah selesai mengerjakan kewajiban saya. Dia tidak hanya memenuhi rukunnya saja, yakni memasang niat, kemudian imsak, menahan dirinya dari segala muftirat, dari segala yang membatalkan ibadah puasanya, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi tidak hanya sekedar itu saja. Dia akan selalu berusaha bagaimana puasanya ini istimewa. Ibadah puasanya di bulan Ramadan berikut amal-amal yang lain yang dikerjakan di dalamnya benar-benar mendatangkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksud dan hikmah dari pensyariatan ibadah puasa dia benar-benar mendapatkannya. Oleh karenanya para ulama seringkali mengingatkan kita semua seputar permasalahan sunnah dan juga adab di dalam berpuasa. Ini fungsinya nanti bagaimana ibadah puasa kita menjadi ibadah yang berkualitas, bernilai pahala yang sangat besar. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentu pembahasan seperti ini sering kita dapatkan. Ini sekedar murojaah, pengulangan. Mudah-mudahan ada manfaat dari pengulangan ilmu yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Baik. Di antara adab di dalam berpuasa, at-taraffu' amma yuhbitu thawabas shaum minal ma'asi al-zahirati wal batinah. Yakni menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa menghapus, menghilangkan atau merusak pahala daripada ibadah puasa. Jadi seorang mukmin puasanya bukan sekedar menahan diri dari dahaga, dari lapar, dan juga menahan diri dari menjimai istri di siang hari saja. Tapi lebih dalam dari itu, dia akan selalu berusaha
apapun yang bisa merusak atau bahkan membatalkan pahala puasanya, dia akan jauhi sejauh-jauhnya. Apa yang bisa merusak pahala puasa kita? Minal ma'asi al-zahirah wal batinah. Yani semua jenis maksiat, dosa yang nampak ataupun dosa yang tidak nampak. Dosa yang berkaitan dengan lisan, dosa yang berkaitan dengan hati, juga dosa yang berkaitan dengan anggota badan kita. Semuanya ditinggalkan dan dijauhi. Maka para ulama menyatakan fayajibu an yasuna lisanahu anil lagwi wal hadiyan wal kadhib. Maka wajib orang yang berpuasa itu menjaga lisannya dari perkataan sia-sia, dari perkataan dusta, dari ghibah, juga dari namimah, dari sikap atau akhlak yang buruk, dari segala macam jenis pertengkaran, permusuhan, perdebatan. Dia menjauhkan jiwa raganya dari syahwat dan juga dari segala perkara yang diharamkan. Inilah sesungguhnya sirru hadas siyam. Inilah sesungguhnya yang dikatakan rahasia daripada ibadah puasa itu sendiri. Maksud dari ibadah puasa adalah supaya kita meraih derajat takwa ini. Orang yang bertakwa berarti orang yang meninggalkan dosa dan maksiat, zahir ataupun batin. Maksiat zahir apa para jamaah? Maksiat zahir, maksiat yang kaitannya dengan lisan dan perbuatan. Yang nampak kasat mata, bisa dilihat, bisa didengar. Begitu ya. Makanya di hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, pada hari puasanya itu fala yarfus. Jangan dia melakukan rafas, berkata-kata jorok, berkata-kata kasar. Ya, berkata-kata yang para jamaah yang dirahmati Allah, kalimat-kalimat yang hanya layak diucapkan oleh suami dan istri, kalimat-kalimat jorok. Taib, wala yashab. Jangan juga dia berteriak-teriak, berperangai kasar, berperangai keras. Wala yajhal, tidak boleh dia berbuat jahil, usil, membodohi orang. Bahkan kata Nabi, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Jika ada orang mengajaknya untuk bertengkar, bahkan jika ada orang mengajaknya untuk berkelahi para jamaah, maka hendaknya dia mengucapkan inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dari maksiat-maksiat yang nampak. Jadi orang puasa itu keadaannya jangan seperti di saat dia sedang tidak berpuasa. Jadi harus ada adat yang kita rubah. Dan Masya Allah waktu 30 hari ini para jamaah, kata para pakar ahli perubahan, itu waktu yang cukup untuk orang itu bisa menempa dirinya supaya bisa berubah. Makanya sebagian ulama menyatakan syahrul Ramadan fursah litaghyir. Bulan Ramadan itu termasuk kesempatan untuk kita membenahi, merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Latihannya itu minimal 30 tahun untuk orang bisa menempelkan adat kebiasaan yang baik untuk dia bisa berubah. 30 hari. 30 hari para jamaah. Artinya Masya Allah 30 hari ini kalau seorang mukmin memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dia akan punya bekal yang sangat baik untuk 11 bulan ke depan. Sehingga dicas kembali di bulan Ramadan berikutnya. Dan terus seperti itu. Tidak ada Ramadan yang dia jalani dalam kehidupannya kecuali selalu pada level peningkatan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang nampak, ya. Maksiat-maksiat yang nampak.
ya, perkataan rafath, kemudian sakhab. Ya, sakhab ini tadi teriak-teriak kayak orang-orang di pasar yang tidak punya etika, tidak punya adab, tidak punya akhlak. Orang puasa tidak boleh seperti itu. Kemudian tadi jangan berbuat usil, jangan berbuat jahil. Kemudian sabar ketika emosi dan amarahnya terpancing. Dan kalimat inni shaim kata para ulama ini diucapkan secara jahr. Ya. Jadi kalau ada orang usil kepada kita, Pak, kita sedang puasa, ucapkan dengan kalimat yang jelas, saya sedang berpuasa. Ini faidahnya dua. Ketika kita menjaharkan kalimat ini. Yang pertama, para jamaah, supaya dia paham kita tidak meladeni dia bukan karena lemah, bukan karena takut, tapi kita sedang berpuasa. Begitu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, supaya ini pun menjadi peringatan bagi orang yang memancing emosi kita, bahwasanya demikianlah kondisi orang yang sedang berpuasa. Adabnya itu para jamaah yang dirahmati Allah, dia tidak membalas cacian makian orang lain. Kita ingatkan, begini loh kondisi orang puasa itu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga maksiat-maksiat yang sifatnya batin. Ini juga harus dijauhi. Apa maksiat hati, Pak? Maksiat hati apa? Kemarin sudah kita singgung di antara contohnya. Apa? Suudzon kepada Allah. Ini maksiat hati. Kemudian suudzon kepada sesama hamba Allah, suudzon kepada saudara sesama muslim. Ini juga maksiat hati, prasangka buruk. Taib. Apalagi? Kebencian, permusuhan, iri hati, dengki, dendam, kesumat, dan semua jenis dari penyakit-penyakit hati yang sering menimpa manusia. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, maka ada nasihat dari sebagian para ulama, termasuk persiapan yang penting untuk kita siapkan menjelang masuknya bulan Ramadan adalah membersihkan hati dari segala kotorannya. Membersihkan hati dari segala kotorannya. Mengobati hati dari segala macam bentuk penyakitnya. Karena ini penyakit yang paling berbahaya. Penyakit itu ada dua. Penyakit jasmani, kemudian penyakit rohani. Dari dua jenis penyakit ini, mana yang paling berbahaya? Jelas, penyakit rohani. Kenapa bahaya? Kenapa bahaya para jamaah? Banyak faktor yang menjadikan penyakit hati itu berbahaya. Di antaranya apa? Penyakit hati itu rata-rata tidak disadari oleh para pengidapnya. Beda dengan penyakit jasmani. Antum flu sedikit sudah berasa gitu. Wah, kayaknya virus ini. Apa namanya kemarin tuh Omikron. Pilek dikit, batuk sedikit, sakit tenggorokan. Wah, kayaknya ini cucunya Omikron. Apa namanya? Deltacron. Entah nanti mungkin ada buyutnya Omikron lagi. Semoga tidak ada lagi. Begitu ya. Ketika orang itu sakit jasmaninya, ini gampang sekali untuk disadari. Pilek sedikit, puyeng sedikit, Masya Allah. Gampang dideteksi. Ya, apalagi zaman sekarang, para jamaah yang dirahmati Allah, ya, segala sesuatu serba mudah, serba canggih. Orang ngecek gula darah sekarang tinggal jepret-jepret aja. Ngecek asam urat tinggal jepret. Gitu ya. Sekarang pengen tensi tinggal dipencet tombolnya. Nanti bergerak sendiri, sudah kelihatan tensi kita. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu penyakit jasmani. Tapi kalau penyakit rohani, banyak orang yang bertahun-tahun punya penyakit rohani, dia tidak pernah sadar dirinya itu berpenyakit.
bahkan merasa dia paling sehat. Sebagian bahkan merasa dia itu dokter dari penyakit hati. Ini lebih hebat lagi. Tabibun yudawi wa tabibu maridu. Begitu ya dalam pepatah Arab. Tabibun yudawi. Banyak dokter itu ngobatin pasiennya, ngobatin orang. Wa tabibu maridu. Sedangkan dokternya sendiri sakit. Banyak orang seolah-olah menjadi dokter dari obat hati, padahal hatinya dari dulu sudah stadium 4. Tidak terobati. Artinya apa? Banyak orang yang punya penyakit hati, tapi dia tidak merasa dirinya mengidap penyakit hati. Ini bahaya. Bahaya para jamaah. Kenapa? Karena nantinya akan ada pembiaran. Kalau sudah dibiarkan, penyakit itu tidak segera ditangani, diobati, yang terjadi apa? Semakin parah dan terus semakin parah sampai akhirnya mengakibatkan matinya hati. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Resiko penyakit jasmani ketika enggak diobati, paling banternya mati, meninggalkan alam dunia ini. Selesai sudah. Begitu kan? Tapi resiko penyakit rohani kalau tidak segera ditangani dan diobati, ini akan beresiko pertama kali adalah su'ul khotimah. Untuk kemudian orang ini celaka, sengsara, disiksa di dalam api neraka untuk selama-lamanya. Bahaya para jamaah. Ini yang menyebabkan penyakit hati lebih mengerikan. Kemudian apalagi? Dokternya sedikit, Pak. Dokter hati itu sedikit. Beda dengan dokter jasad. Dokter penyakit jasmani. Oh, di mana-mana. Hampir setiap wilayah ada namanya puskesmas, ada namanya klinik. Satu kota, standar kota dikatakan kota yang layak huni, di antaranya adalah tersedianya banyak tempat untuk menangani kesehatan. Begitu kan? Di rumah sakit, di Balikpapan rumah sakit ada berapa? Banyak sekali. Belum yang kecil-kecilnya, klinik, belum puskesmasnya, belum orang dokter-dokter yang buka praktek di rumahnya masing-masing. Masya Allah para jamaah. Tapi coba dokter hati. Ada berapa dokter hati? Ya. Dokter dengan ustadz, dengan dai di Balikpapan banyak mana, Pak? Banyak dokter jasmani begitu ya. Bisa jadi ustadz-ustadznya juga pada penyakitan hatinya. Emang ada ustadz berpenyakit hati? Banyak begitu ya. Cuman tadi bahayanya tidak merasa mengidap penyakit hati. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kata para ulama, ya di antara persiapan yang penting untuk dipersiapkan menjelang datangnya Ramadan, ayo bersihkan hati dari segala macam penyakitnya. Sehingga masuk Ramadan, hati kita hati bersih. Dan itu modal yang paling utama untuk mensukseskan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah. Di sana ada beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita ya bagaimana penyakit hati ini berbahaya, bisa menahan amal seseorang sehingga tidak terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan satu hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wa yaumal khamis. Dibukakan pintu surga pada hari Senin dan juga hari Kamis. Fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka akan diampunkan dosa orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak berbuat syirik kepadanya, illa rajulan, kecuali seseorang kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang antara dia dan saudaranya
ada permusuhan. Setiap orang yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla di hari Senin dan di hari Kamis akan diampunkan dosa-dosanya. Kecuali orang yang antara dirinya dengan saudaranya terdapat syahna. Ada masalah, ada permusuhan, ada pertikaian di antara keduanya. Maka kata Nabi, andiru hadzaini hatta yastariha. Tundalah ampunan untuk kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Nabi menyebutkan itu sampai 3 kali. Andiru hadzaini hatta yastaliha. Tunda pengampunan 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah. Lihat bagaimana kesyirikan dan juga syahna itu menjadi penghalang diangkatnya amal seseorang. Baik. Di hadis yang lain para jamaah yang dirahmati Allah disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Sebagian ulama memperselisihkan tentang kesahihan hadis ini. Baik. Dikatakan bahwasanya innallaha la yattali'u fi lailat an-nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah memeriksa, memantau, mengawasi, memeriksa para hambanya pada setiap malam pertengahan Sya'ban. Di sini tidak disebutkan tentang satu amalan tertentu. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, Allah selalu memeriksa para hambanya setiap malam pertengahan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqih. Maka diampunkan semua dosa para hambanya illa li musyrikin, kecuali bagi orang musyrik au musyahin, atau orang yang bertengkar dengan saudaranya. Penyakit hati paling besar adalah syirik kepada Allah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, pertengkaran, permusuhan antara 2 muslim juga ini terkait dengan penyakit hati. Karena semua pertikaian, semua perkelahian, permusuhan para jamaah, ketika orangnya mau membenahi hatinya, selesai urusan. Begitu kan? Kenapa kalau ada orang bertikai, bermusuhan, tidak selesai-selesai urusannya? Kira-kira karena apa, Pak? Urusan hati. Hati keduanya yang bermasalah. Suami dan istri terus bertengkar hari-hari. Ada masalah apa ini? Masalahnya sebetulnya bukan masalah yang sifatnya zahir, tapi hati. Hati yang sedang bermasalah. Yang satu egois, ya, yang satu gengsi, gitu ya. Yang satu para jamaah yang dirahmati Allah benci. Ya. Yang satu tidak mau memaafkan. Sudah terlanjur luka hati yang begitu dalam tak terobati. Begitu ya. Tidak ada kata maaf bagimu. Begitu kan? Siapa tuh yang biasanya ngucapin gitu, Pak? Hah? Penyanyi. Baik, para jamaah. Biasanya perempuan ya. Karena perempuan itu rasanya gede dibandingkan laki-laki. Kalau perempuan tuh kan main rasa. Kalau laki-laki main apa? Hah? Iya, akal. Ya. Rasional. Ya. Akalnya jalan, lebih jalan ketimbang perempuan. Makanya kata Nabi, perempuan itu naqisatul aql, kurang akal. Karena dia selalu mengedepankan rasa dan perasaan. Kalau laki-laki nalar, akal. Dan ini sesuai sesungguhnya dengan fungsi masing-masing. Jadi kalau digabungkan, kalau dijama, klop sekali para jamaah. Cocok itu untuk membina generasi penerus. Kalau laki-laki kan mengedepankan nalar, akalnya. Ini cocok untuk cari nafkah. Jalan ininya, begitu. Nah, kalau perempuan lebih kerasa, makanya cocok mendidik anak. Pernah lihat PAUD, Pak? Ada enggak guru PAUD laki-laki?
Ada? Ada. Cuman 1-2 orang aja. Ya, pernah satu lembaga pendidikan ngundang trainer gitu ya. PAUD. Itu laki-laki, bapak-bapak usia kepala 5-an mungkin. Karena beliau punya skill di situ, tapi jarang. Itu mungkin 1001. Ya. Rata-rata guru PAUD siapa? Perempuan. Guru SD juga sebetulnya lebih cocok perempuan, para jamaah. Saya dulu di pesantren pernah disuruh gantikan ngajarin kelas 1 SD. Waktu itu saya baru datang mau khidmat, belum punya jadwal karena di pertengahan semester. Akhirnya jadinya badal saja. Suruh ngajar SD kelas 1. Apa yang terjadi, Pak? Tidak bisa saya nanganin mereka ini. Nah, jangan ribut. Tidak dipedulikan para jamaah. Sampai ada yang kelahi berdarah 1 orang itu. Geleng-geleng kepala saya. Jadi memang anak-anak itu sifat-sifat keibuan yang pas. Bukan berarti kita mengabaikan pendidikan kepada anak-anak kita. Tapi memang demikian. Seorang ibu, seorang istri itu lebih pas untuk melakukan pendekatan kepada anak-anaknya dengan rasa yang ada pada dirinya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya yang banyak berinteraksi dengan anak siapa? Antum atau istri? Istri bisa 24 jam berinteraksi terus sama anak. Mungkin kita di sisa-sisa kegiatan kita. Sebelum berangkat kerja, kemudian sepulang kita kerja, baru ada interaksi dengan anak. Nah itu, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita kembali ke hadis tadi. Allah Subhanahu wa taala memeriksa hambanya pada setiap malam pertengahan Sya'ban. Lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali yang berbuat syirik atau orang yang bertengkar dengan saudaranya. Para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah para ulama mengingatkan kita bahwa sebelum masuknya Ramadan, coba bersihkan hati kita terlebih dahulu dari segala kotorannya. Legakan hati kita ini dari segala macam bentuk kebencian, permusuhan, iri hati, dendam kepada saudara kita sesama muslim. Kalau bisa Pak, urusan hutang piutang juga selesaikan di bulan Sya'ban ini. Sehingga apa? Kita tidak punya ganjelan di hati ini. Begitu ya. Bayangkan kalau kita masuk Ramadan tapi dendam kesumat ini masih ada di hati kita. Rusak enggak Ramadan kita? Rusak para jamaah. Ntarlah nunggu Idul Fitri baru saya maaf-maafan. Ya. Selesaikan sebelum masuk Ramadan. Jangan ditakhir nanti kalau Idul Fitri saja. Iya, kalau kemudian masih ada umur kita, begitu kan? Dan kezaliman kepada saudara ini juga perkara besar. Lihat di sini orang musyrik sama orang yang punya permusuhan dengan manusia. Karena 2 perkara ini para jamaah merusak nilai-nilai ketakwaan. Syirik itu merusak hablum minallah. Kemudian syahna ya, ini merusak hablum minannas. Sedangkan takwa ketika kita memiliki hubungan yang baik kepada Allah dan juga memiliki hubungan yang baik kepada sesama hamba Allah. Nah, itu bersihkan. Makanya Nabi mengajari kita doa, ada di Quran, ada di sunnah. Apa doa supaya kita bersih hati kepada saudara kita? Di antaranya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina. Nah, ini di sini poinnya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Janganlah engkau jadikan ada di hati kami ini ghil, iri hati, dendam kesumat kepada saudara kita sesama mukmin. Rabbana innaka raufur rahim. Surat apa ini, Ustaz? Al-Hasyr. Nah, tuh, Bapak lihat tuh, surat Al-Hasyr. Dihafalkan nih doa ini. Karena makhalal jasad minal hasad, ya. Tidak ada jasad yang bersih dari hasad.
Ya, hasad ini berbahaya sekali. Maka bersihkan hati sebelum kita masuk Ramadan. Nabi SAW juga mengajari kita doa, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat. Ini doa-doa seperti ini selayaknya selalu kita baca. Ya. Taib. Jadi yang punya sengketa, yang punya permasalahan, selesaikan Pak sebelum masuk Ramadan. Ini nasihatnya para ulama. Sehingga masuk Ramadan hati kita bersih, hati kita lapang. Demikian. Taib. Ada yang punya sengketa? Sama istri sengketa enggak Pak? Nah, selesaikan. Jangan nunggu Idul Fitri. Selesaikan. Sama anak. Kadang ada orang tua musuhan sama anak. Orang tua memusuhi anak. Atau sebaliknya, anak memusuhi orang tua. Orang tua suudzon ke anak. Anak suudzon ke orang tua. Bisa terjadi? Bisa. Yang paling sering suami istri. Sempat ada yang curhat gitu ya. Ustaz, saya tiap hari disuudzoni sama istri. Enak gak Pak disuudzoni sama istri? Ya. Ini urusan hati. Hilang kebahagiaan kalau orang suka suudzon gitu ya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, bersihkan hati. Baik. Nah, ini diantara adab yang harus diperhatikan. Berikutnya, diantara adab dalam berpuasa, sunnah dalam berpuasa adalah sahur. Sahur itu hukumnya apa? Sunnah. Baik. Perintah Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu terkandung keberkahan. Apa makna berkah? Kebaikan yang berlimpah. Sahur. Kita kalau bahas sahur, para jamaah yang dirahmati Allah, betapa banyak kebaikan yang kita dapatkan dari hanya aktivitas sahur. Bagaimana lagi dengan puasanya? Ini dari sahurnya saja kalau orang ngalap berkah dari sahur, luar biasa banyaknya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengingatkan kita semua. Ya, beliau punya satu makalah di kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengingatkan kaum muslimin dalam aktivitas sahurnya. Innahu yanbaghi lil insan hina tasahhurihi an yastahdzir annahu yatasahhar imtithalan li amrillah wa li amri rasulih. Selayaknya ketika sahur itu kaum muslimin menghadirkan hatinya. Ini yang sering kita ingatkan. Di pembahasan sebelum ini juga kita ingatkan bagaimana banyaknya orang yang tidak maksimal dalam 2 kalimat syahadat. Dalam sholatnya banyak yang tidak mendirikan sholat. Dalam puasanya banyak yang tidak menjalankan puasa dengan sebenar-benarnya. Dalam infak sedekahnya, dalam zakatnya, kemudian dalam ibadah haji dan umrahnya. Ini sudah pernah kita bahas. Demikian pula amal-amal yang lainnya yang mungkin sifatnya sunnah. Banyak orang belum maksimal di dalam menjalankan sunnah, termasuk masalah sahur ini. Kata Syekh, hadirkan hati di saat kita sahur. Maksudnya apa? Para jamaah yang dirahmati Allah, hadirkan hati untuk apa? Kita menyadari sahur kita ini imtithalan, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Berpahala enggak Pak? Berpahala. Ketika niat ini ada, pahala. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal bergantung kepada niatnya. Setiap orang akan dapat pahala sekadar dengan apa yang dia niatkan. Maka kata para ulama, semakin banyak menghadirkan niat yang saleh dalam satu amalan, semakin besar pahala yang akan didapatkan. Ini urusan sahur. Hadirkan dalam hati kita bahwa sahur kita dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ini satu. Yang kedua kata beliau, wa yatasahhar mukhalafatan li ahlil kitab. Hadirkan hati di saat sahur bahwa sahur kita ini dalam rangka untuk menyelisihi ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Pernah enggak menghadirkan hati ketika sahur seperti yang tadi kita sebutkan?
Ya Allah, sahur saya ini dalam rangka menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani puasanya tidak pakai sahur. Apa pentingnya kita menghadirkan ini, Pak? Supaya kita dapat pahala. Itu intinya. Supaya sahur kita itu bernilai pahala besar. Bukan sekedar rutinitas sebelum sholat subuh di bulan Ramadan atau ketika mau puasa sunnah. Begitu ya. Tapi hadirkan ini. Untuk apa? Dapat pahala lebih. Bagaimana kaitannya para jamaah? Kok bisa ada pahala di situ? Thaib. Tasyabbuh dengan Yahudi dan Nasrani berdosa enggak? Berdosa. Dapat dosa? Dapat. Kalau lawan tasyabbuh apa? Lawan tasyabbuh apa? Mukhalafah. Menyelisihi. Kalau tasyabbuhnya dapat dosa, berarti kalau menyelisihinya karena Allah dapat apa? Dapat pahala. Ya Allah, sahur saya ini dalam rangka menyelisihi Yahudi dan Nasrani yang mana puasa mereka tidak pakai sahur supaya dapat pahala dengan menghadirkan niat seperti ini. Nah, itu para jamaah. Kemudian wa kurhan lima kanu alai, dan juga kita hadirkan hati bahwa sahur kita ini menyelisihi Yahudi dan Nasrani dan membenci apa yang ada pada diri mereka. Kemudian hadirkan hati bahwa sahur kita ini isti'anatan bihi ala ta'atillah, dalam rangka untuk membantu kita supaya kuat dalam menjalankan ketaatan. Karena kalau orang tidak sahur para jamaah, bayangkan ya, tenaga akan berkurang. Taruhlah orang makan berat di malam bulan Ramadan jam berapa, Pak? Masing-masing orang beda-beda gitu. Ada orang buka puasa langsung makan berat. Saya tahu ada satu masjid itu di Balikpapan. Jadi sudah turun-temurun bertahun-tahun. Kalau pas azan maghrib, mereka bukan hanya makan yang ringan, tapi langsung makan besar, makan nasi. Dan itu rutin begitu. Barakallahu fiikum. Nah, tentu ya pada dasarnya tidak ada masalah, tapi alangkah baiknya cukup pakai rutob dulu atau tamar dulu ya, supaya perut kita ini tidak kaget begitu. Dia istirahat sekian saat, tiba-tiba langsung bangun disuruh kerja berat. Bahaya enggak? Bahaya sebetulnya. Nah, itu para jamaah. Taruhlah misalkan jam 9 kita habis taraweh makan berat. Thaib. Kalau kita enggak sahur, ada berapa jam tuh kita tidak terisi ini perut ini. Taruh jam 9 malam. Kalau sampai jam 3 malam berarti 6 jam. Kalau sampai jam, ini kita enggak sahur ya. Kita ngitung kalau kita enggak sahur. Dari jam 9 malam kita makan berat, makan besar. Kemudian sampai nanti berarti buka puasa lagi. Berapa jam tuh? Ke jam 3 subuhnya aja 6 jam. Ya kan? Ke jam 9-nya berapa? 6 tambah 6 12. Ke jam 3 lagi 18. Begitu kan? Tambah 3 jam lagi 21. 21 jam perut kita tidak terisi. Berarti hampir seharian para jamaah. Kira-kira lemes tidak? Lemes, gitu ya. Lemes para jamaah. Mau baca Quran, malas. Mau zikir, lemes, begitu ya. Kayaknya kayak orang disebut mabuk enggak mabuk gitu. Jalan sempoyongan gitu. Pemandangan kunang-kunang. Kenapa? Karena enggak ada yang diisi. Tapi kalau kita sahur, Masya Allah, sebelum fajar kita sahur. Walaupun hanya tegukan air, walaupun hanya tamar para jamaah, ini akan sangat membantu untuk kita sibuk melakukan ketaatan di waktu duha, di waktu siang, sampai nanti waktu maghrib. Jadi ada stok ya, bekal di perut kita untuk kita punya tenaga, punya energi di siang hari. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, walaupun di sebagian kalangan siang hari Ramadan itu tidak dipakai apa-apa, tapi mereka menghidupkan malamnya. Barakallahu fikum.
Tentu yang terbaik adalah semua waktu pada bulan Ramadan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait sahur. Sudah masuk waktu belum? Sudah? Barakallahu fiikum. Baik. Masih banyak pembahasannya. Kita belum selesai membahas sahur. Nanti tentang iftar ya kita akan bahas juga. Kemudian adab dan sunnah-sunnah yang lainnya. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.